Halo, pijat ke rumah. Silakan masuk. Kamu tidak bisa melihat apa-apa. Halo Nona, kami adalah tim pijat profesional, jangan khawatir. Ada apa? Tidak apa-apa, tadi ada nyamuk. Oke, Ya ampun, gadis ini sangat terbuka. Tenang, harus tenang. Jangan sampai ketahuan. Pelanggan, layanan segera dimulai. mulai saja. Nona, kekuatan ini pas tidak? Iya. Pas sekali. Pijat orang buta ini bagus, mungkin bisa untuk terapi kakek. Kelihatannya mudah, teknik bagus. Sudah berapa lama kerja? Mata memang sejak lahir tidak bisa lihat? Saya kabur dari gunung untuk menghindari perjodohan yang diatur oleh guru saya. Ini bagaimana bisa dijelaskan? Nona, usia 3 kehilangan orang tua. Usia 4, kakak meninggal. Usia 5, ditangkap penculik. Usia 6, kornea mata diambil. Umur 10 berhasil kabur dan belajar keahlian ini. Untuk cari makan. Tidak disangka ada orang bernasib buruk seperti kamu. Tapi karena bertemu denganku, pasti akan membantumu. Terima kasih. Setelah masalah selesai, tolong beri ulasan bintang 5 ya. Bro, teknikmu luar biasa. Tidak, tunggu. Ini adalah mantra asmara. Senior yang dari gerombolan Meiyoumu dengan satu gerakan menaklukkan wanita tercantik di kota Yun. Tuan Yo, sudah selesai. Bagaimana dengan sisa pembayaran? Tenang, uangnya tidak akan kurang sedikit pun. Tapi orang buta ini agak mengganggu. Tidak masalah, aku hanya akan memukulnya sampai jadi bodoh, lalu membuangnya di pegunungan. Tidak akan mengganggu kesenangan Tuan Zhao. Permisi kalian berdua, pelayananku belum selesai. Apapun masalah kalian dengan gadis ini, mohon tinggalkan tempat dulu. Bantu usir orang buta ini. Ya, Ini. Bajangan. Hei, aku tak bisa melihat apapun. Kalian ini memfitnah. Anak baik, meskipun hampir mati, masih berani menggoda. Kamu benar-benar nekat, tapi aku suka. Kalau mau jadi kekasihku, aku bisa mempertimbangkan selamatkan nyawamu. Aku menjual seni, bukan tubuh. Maka rasakan kematian. Penacuyan. Penatua dari sekte pesona, dengan sedikit trik ini, membantu orang lain mencuri bunga. Benar-benar lucu. Jika kamu begitu menyukai pria, aku akan mewujudkan keinginanmu. Ini. Energi mengalir keluar. Anak ini praktisi. Kena. Ini. Apa yang kau lakukan padaku? Menjadikanmu seorang pria. Apa ilmu gaib? Ilmu gaib? Apa maksudnya? Ini ilmu medis. Dengan jarum emas, saya menghambat produksi hormon estrogen dia dan merangsang banyak hormon testosteron dari kelenjar adrenal. Kamu suka wanita? Baiklah, saya akan buat kamu jadi mandiri. Tidak, tidak. Dadaku. Di mana barangku?
Cepat pergi, kalau tidak kamu akan kehilangan barang lain, bukan hanya itu. Tunggu saja, kelompok kami, Meowman, tidak akan membiarkanmu. Tuan-Yan. Tunggu saja. Aku akan menunggu kalian. Kamu sudah bangun. Oh tidak, aku menutup titik Baihui-nya dan masih tidak menenangkannya. Simbol perangsang ini memang sulit untuk diatasi. Aku harus cepat kabur. Mas, pelayanan belum selesai. Mau pergi kemana? Aku pergi ambil es untuk mendinginkanmu. Tidak perlu es, ada kamu sudah cukup. Ayo pergi, kakak. Tidak. Cantik, aku latih ilmu perjaka kalau rusak, aku selesai cantik. Tidak cantik nenek besar, ampuni aku, nenek besar, nenek besar, nenek besar. Pengalaman pertama aku ternyata dengan orang buta dan sepertinya aku yang mau inilah kebodohan, Li Miaofei. Habis sudah aku berlatih ilmu perjaka di Gunung Kunlun, sekarang rusak, sebagian besar kekuatan terserap oleh dia, sekarang buka pintu langit menjadi dewa tanah juga susah. Tidak bisa, aku harus cari cara untuk menyerap kembali tenaga dalam. Itu. Kamu duluan. Ini bayarannya, ingat? Semalam tidak terjadi apa-apa, utangmu tidak akan aku tuntut, tapi kalau ketahuan bicara di luar, akan kubinasakan. Jelas kamu yang... Apa yang kamu katakan? Aku bilang pelanggan adalah raja, tolong kasih bintang 5 ya. Ini lebih baik. Cantik. Cantik, jangan pergi, kasih tahu kontak dong. Halo, Mama, kamu kalah main mahjong lagi. Pesanan sedikit, kekurangan uang jadi. Uang nggak penting, nak, kamu lupa ya, hari ini hari pernikahanmu. Pernikahan. Nak, hari ini kamu harus menikah, mau atau enggak? Aku ibumu, kamu anakku, harus dengar omonganku. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa masih kurang 1 ya? Sebagai putri unggulan keluarga Yun, aku tidak punya hak memilih dengan siapa aku ingin menikah. Kak, kalau kamu benar-benar tidak mau menikah, kita batalkan saja pernikahannya. Aku dengar keluarga Lu tidak hanya miskin, tapi Lu Han itu juga buta dan terlibat dalam bisnis gelap yang tidak dapat dilihat oleh orang. Buta, bisnis gelap. Jangan-jangan dia bukan. Apa yang terjadi? Tidak ada. Tidak mungkin seketepatan ini. Ini perjanjian pernikahan yang kakek buat. Jika aku menikah dengannya demi kesehatan kakek, sekalipun dia tuli, buta lagi, jelek lagi, saya juga mau nikah. Siapa yang bilang saya? Kita mulai cepat, selesai cepat, biar menantu saya tidak terlalu lelah ya. Jean-Gan Pangil seperti itu, kita bukan menant Tuanda. Sekarang belum, jika sudah menikah baru jadi. Nenek tua, Anda salah paham. Kami sebenarnya datang untuk membatalkan pernikahan. Tidak, batalkan pernikahan. Saya Cheng Xiao Xiao, Taipan di bisnis Dragon, memimpin ratusan perusahaan dan mengelola aset 10 triliun. Lu Han, putra tunggal keluarga Lu yang jatuh. Kenapa saya harus menikahinya? Aku Gu Yuyao, elit industri militer, menciptakan banyak penemuan dan memiliki lebih dari 10.000 paten. Louis Han hanyalah orang buta yang tidak tahu apa-apa. Mengapa dia bisa menikah denganku? Kamu, Aku Bai Mengyan, putri kerajaan negeri naga, darahku mulia dan murni. Banyak pangeran dari berbagai negara mengejar aku. Louis Han hanyalah tukang pijat rendah dari lapisan terendah. Apa alasannya dia bisa menikah denganku? it's Jean-Gan. Tidak mau menikah, ini perintah guruku, sulit ditolak. Mama, lihat, mereka semua tidak mau menikah. Batalkan saja. Aku, Louis Han, mundur dari pernikahan ini. Seorang gelandangan yang tak berpendidikan.
Alasan apa untuk mengundurkan diri dari pernikahan ini? Kalau mau mengundurkan diri, hanya kami yang bisa melakukannya. Astaga. Anakku. Bangunlah, bangun, bangun. Bu, tampang mereka itu bikin takut. Ayo suruh mereka pergi. Lihat mereka, umurnya hampir sama kayak ibu. Ini sudah hampir menopause. Bu, gimana mau punya cucu buat keluarga kita? Menurutku, oke, mereka punya uang dan kuasa, cuma lebih tua dan kurang menarik. Kalau enggak, kenapa mereka mau sama kamu? Bu, aku masih anak kandung, kan? Dia kan perawan umur 50. Kalau bukan karena aku, kamu menyedihkan gak akan punya kesempatan sama perawan. Itu dia. Makanya gak bisa dapat perawan tapi bilang kita jelek. Seumur hidup gak bisa dapat perawan. Saudari-saudari, menurutku, dia itu cuma pura-pura tolak biar kita kepancing. Jangan sampai kita kena jebakan dia. Pernikahan ini. Hari ini kita batalkan. Mereka berlima tidak menikah. Aku menikah. Mereka berlima tidak menikah, tapi aku menikah. Suaranya terdengar agak familiar. Li Miao Fei, otakmu demam bingung. Dia cuma penipu yang bergantung pada wanita untuk mencari nafkah. Menikah dengannya, hidupmu akan hancur. Sudah janji, harus ditepati. Apa kalian tidak mengerti sesederhana itu? Baik-baiklah. Yang baik tidak dipahami. Kalau kamu mau masuk dalam masalah ini, masuklah saja. Suara ini seperti terdengar di suatu tempat. Lihat dia, menepati janji. Jangan-jangan dia jelek? Itu kamu. Kamu melihatku, bukan buta. Aku. Semua sudah dilakukan. Buta penting gak? Sudah selesai. Bajingan, kalau bukan karena kamu perlu membantu kakek, aku sudah mencari orang untuk mengebirimu. Nona, kamu bilang anakku kurang ajar. Aku akan menghukumnya dan dia akan bertanggung jawab. Tenang, ya. Terima kasih. Tapi kita sepakat, kalau anakku jadi menantu keluargamu, harus bayar 1 miliar. Bukan karena aku serakah, tapi aku menjual. Anakku menikah seperti air tumpah. Kamu setuju? Kalau dia pergi, aku nanti, nggak ada yang merawatku. Kiao R. Ini. Cepat panggil istri. Jual anakmu. Jual apa? Kamu tidak dengar apa kata Nona itu? Janji harus ditepati. Kamu tidak paham? Cepat, panggil. Karena pernikahan sudah ditetapkan, kita pergi. Kakek masih menunggu. Ikuti dia. Aku harus mendapatkan kembali energi yang dia ambil. Tunggu. Hei kamu. Ini adalah pil kecantikan, sebagai kompensasi karena tidak menepati perjanjian pernikahan. Setelah memakannya, meski tidak akan seindah Dewi, tetap lebih cantik dari orang biasa. Pil ajaib ini penuh tipu muslihat and mistik. Ayo kita pergi. Wajahku. Xiao, bayamu. Wajahku. Wajahku kenapa? Apakah terbakar? Bicara dong. Aku jadi cantik. Aku jadi cantik. Ini wajahku. Anak nakal ini, Berikan. punya kemampuan seperti ini juga tak kasih tahu ibu. Luhan, sebenarnya kamu siapa? Bu, Ya. seseorang datang. Bu, ini semua adalah seserahan yang aku siapkan buat Luhan, termasuk cek senilai 10 juta. Luhan, aku menikah. Aku juga kawin. 10 juta satu ya. Aku koyok. Luhan, orang seperti kamu yang mengandalkan tipu muslihat untuk hidup tidak akan pernah bisa masuk halaman keluarga Li. Sebentar lagi masuk rumah, tanpa izin jangan bicara sembarangan.
Sombong amat, kalau bukan untuk ambil kembali energi asli, aku tidak mau datang. Iya, kamu benar. Fei Fei, sudah kembali. Kenapa ada di sini? Pencuri bunga. Anak muda, kalau fitnah lagi, aku hajar sampai ada lubang besar. Bajingan, kali ini aku bawa 4 ahli bersamaku. Setelah aku selamatkan kakeknya Fei Fei, aku akan balas kamu sampai mati. Fei Fei, ini adalah... Ini Luhan dari keluarga Lu, calon suami yang kakek tetapkan sebelum sakit parah. Aku sudah menandatangani perjanjian dengannya. Membawa dia mungkin bisa memberi semangat Gako, kalau menikahkanmu bisa sembuhkan kakekmu, perlu apa repot-repot undang Tuan Yo agar Tian dari Yuncheng datang untuk mengobati kakekmu? Ini adalah racun mematikan. Paman Li, jamin Tian dari Lin akan sembuhkan penyakitnya hari ini. Tapi kau tahu aku menyukai Fei Fei. Tapi dia malah punya perjanjian dengan bocah miskin ini. Lihatlah. Jangan khawatir, keponakan. Setelah kakek sembuh, perjanjian ini akan batal. Aku akan menjodohkan Fei Fei denganmu. Ayah, Tuan Yo itu Terkenal playboy. kamu menjodohkanku dengannya. Apakah itu? Masa kamu mau melihat kakekmu pergi tanpa menolong? Aduh, Fei Fei, aku janji akan setia padamu. Lagi pula, keluargaku adalah yang terkaya di Yuncheng, dan aku itu orang paling istimewa. Diranjang atau sebaliknya, aku 100 kali lebih baik dari pria ini. Nikahi aku, pasti puas. Baiklah. Tolong Dr. Lin menyelamatkan nyawa ayahku. Apakah ini yang disebut 4 jarum dewa? Bongki. Menggunakan energi menguasai jarum, ini teknik dewa. Apa istimewa dokter ini? Ini cuma orang setengah matang. Kalau jarum ini menusuk, kakek pasti mati. Nona Li, maksudnya apa? Apakah meragukan keahlian medis saya? Paman bukan mengkritikmu, tapi bagaimana bisa membawa orang tidak tahu aturan? Jika membuat marah tabib ajaib Lin, keluarga Li kita tidak akan menanggungnya. Luhan, tadi di luar aku sudah memperingatkanmu, jangan banyak bicara. Ini semua salahmu sendiri. Sudah seperti ini, masih saja kamu membantah. Tadi di halaman, sudah kuingatkan. Orang sepertimu tak pantas masuk keluarga Li. Jangan bicara sembarangan agar tak marah. Kamu pikir karena perjanjian pernikahan, aku akan mentolerir? Kiawer. Bawa dia ke ruang tamu. Ayo. Aku bisa jalan sendiri. Badut kecil. Harimau betina, jika untuk energi, dengan tampamu barusan, aku sudah meratakan keluarga Li MU. Benar-benar tak tahu malu tapi tak kepie. Tunggu sampai tabib Lin menyembuhkan kakek. Kamu akan diusir dari keluarga Li kami. Aku bilang, biarkan dukun itu tusuk dengan 4 jarum. Kakekmu pasti tak akan selamat. Berani sekali kau mengutuk kakekku. Lepaskan brengsek. Jangan bergerak. Kita bisa bertaruh. Bertaruh apa? Hanya bertaruh. Nanti kakakmu akan keluar berlari dan memohon padaku. 5 detik lagi. Menggedat. Aku tak takut. Tapi, lihat dirimu. Bertaruh apa denganku? Siapa yang kalah? Harus memenuhi 1 permintaan tanpa syarat. Baik sedih. Nanti kamu akan merangkak keluar dari rumahku. 5, 4, 3, 2. Detik habis, kamu Luhan. Luhan, tidak baik. Kamu keluar minta tolong padanya. Ada apa? Tidak mungkin kakek. Luhan, setelah 4 jarum dewa masuk, jantung kakek saya berhenti. Karena kamu tahu kondisinya, kamu juga bisa menyelamatkannya, kan? Aku bisa menyelamatkannya, tapi kenapa aku harus membantumu? Dapat untung masih mengeluh, Kak, dia pasti membohongimu. Dia bisa menyelamatkan orang. Kenapa berpura-pura jadi orang buta pijat orang lain? Jangan tertipu oleh. Kalau kalian tidak percaya, ya sudah tunggu saja siap-siapkan jenazah Tuan Li. Oh iya, terlambat beberapa menit lagi, bahkan aku juga tidak bisa menyelamatkan Tuan Li. Tunggu. Luhan, sebelumnya aku cemas ingin menyelamatkan kakek jadi tidak tahu situasi dan memukulmu. Aku minta maaf, selama kamu bisa menyembuhkan penyakit kakek, uang berapapun akan kuberikan. Aku tidak tertarik dengan uang. Kalau aku mau uang, dengan mudah memeriksa orang, aku sudah menjadi orang terkaya di negeri naga. Omong kosong tak pandai.
Kalau kamu nggak mau uang, yang tersisa cuma diriku sendiri. Bisa sembuhkan kakekku. Aku tidur bersamamu lagi. Kak, kamu ngomong apa sih? Diam. Kalau ada cara lain musir bajingan ini, perlu ngelakuin ini? Kamu tadi ngomong apa? Aku gak denger jelas tuh. Luhan, jangan keterlaluan deh. Nggak cukup tulus? Baiklah, siap-siap urus jenazah Pak Li. Aku bilang kalau kamu bisa menyelamatkan kakekku, aku akan menemanimu. Tidur semalam. Sekarang menyerap energi dari tubuhnya. Lebih baik jangan terlalu memusuhi dia. Baiklah. Kalau begitu nanti aku akan benar-benar membalasmu. Lagi pula, waktu itu saat kamu menamparku, cukup sakit. Ayah, kenapa kamu pergi begitu saja? Kakek, aku belum menikah. Kamu belum melihat cicitmu? Kenapa tega meninggalkan kami? Maaf, aku sudah berusaha. Tapi organ tubuh Tuan Li begitu lemah. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Dr. Lin, tidak perlu merasa bersalah. Ayahku punya takdir sendiri. Jika Dewa Kematian ingin mengambilnya, kami tidak bisa menahannya. Tenang saja, selama aku ada di sini, bahkan jika Dewa Kematian datang mengambil nyawa, dia tak akan bisa mengambilnya. Tenang saja, selama aku ada di sini. Jika Dewa Kematian datang mengambil nyawa, dia tak bisa mengambilnya. Fliffy, kenapa kamu bawa orang tak masuk akal ini lagi? Kamu mau bikin kakekmu tidak tenang saat pergi? Ayah, Luhan bilang perkiraan metode pengobatan tabib Lin salah. Dia juga bisa selamatkan kakek. Biarkan dia coba lagi. Metodeku salah? Kamu menuduhku ingin mencelakakan kakekmu, berani mencemarkan namaku, aku tak akan berhenti dengan keluargamu. Tabib Lin, tenang. Sepupu, usir pembawa sial ini, jangan biarkan dia bikin masalah. Dokter bodoh ini berani sebut diri master? Jarum 4 simbol memang bisa mengarahkan energi dan membuka aliran, tetapi tubuh Tuan Li lemah, jalur energi terblokir. Dengan cara mainmu tadi, jalur energi tubuhnya hancur berantakan, kan? Camus. Baiklah, saat aku mengobati, aku tidak suka ada orang lain di dalam. Selain Li Miaofei dan dokter bodoh ini, semua orang lainnya tunggu di luar saja. Kamu. Baiklah, aku sekarang keluar, menunggumu. Ketika kamu tak bisa bertahan dan keluar sambil menangis, aku akan menghajarmu. Ayah, tidak apa-apa, percayalah padanya. Luhan, generasi ke-66 dari Guru Besar Gunung Kunlun, menggunakan tubuh sebagai alat, kesadaran sebagai perantara. Jarum, datanglah. Inilah yang disebut seni jarum surga dari Gunung Kunlun. Ini adalah... Mungkin akan segera hujan. Jika ada pakaian yang belum diangkat, segera diambil. Tak disangka, dalam hidupku bisa melihat jarum Dewa Kunlun secara langsung. Meminjam kekuatan langit dan bumi. Paru-paru logam, hati kayu, ginjal air, jantung api, lambung tanah. 5 organ kembali ke tempatnya. Energi mengalir melalui 3 titik, pangkal tulang ekor, tulang punggung, tulang belakang. Sirkulasi sempurna. Kakek ternyata hidup. Belum selesai. Naga emas masuk, yin dan yang berbalik, energi kembali ke pusat. Selesai. Aku. Apa ini? Kakek, kamu bangun. Luhan, kamu benar-benar menyelamatkan kakekku. Pelan-pelan. Sans bilan Jérôme Calin. Mendatangkan roh dari dunia bawah, aku melihat namanya tidak kosong. Kakek, saya sudah membersihkan semua racun dari tubuhmu dan memperbaiki 5 organ dalam dan meridianmu. Ingatlah, jangan sembarangan makan apapun setelah ini. Kakek, Luhan menyelamatkanmu. Tidak menyangka bahwa orang cabul ini yang terlihat santai ternyata benar-benar punya kemampuan ini. Baiklah. Terima kasih Lu telah menyelamatkan nyawa. Saya sangat berterima kasih. Tuan Eba. Maftadi Seyakuran Sopan. Bisa menerima saya sebagai murid? Sedikit ajaran saja cukup. Bercé Diamant Berican Arta Intuk Mangormatianda. Dokter biasa, mulai hari ini, jika bisa membantu 10.000 pasien dengan konsultasi dan pengobatan gratis. Aku ajarkan sesuatu padamu. Baik. Itu janji. Terima kasih Dewa Hidup atas kesempatan ini. Itu.
Bisakah kau melepaskannya? Baik-baik. Saya tidak suka hal itu. Pak Tua. Aku. Hello, Devalo. Ada apa denganmu? Mungkin tadi terlalu keras, tubuh terkena balasan. Bantu Pak Lu beristirahat, cepat-cepat bantu dia istirahat. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ayah mertua, sabar ya. Janji tahan depan akan memberi cucu. Aku akan minta Fei Fei beri banyak anak laki-laki gemuk. Kakak ipar. Croisé. Adik ipar tahu berterima kasih, ya. Ayah tiada, saatnya memilih ketua keluarga berikutnya. Kalau tidak, seperti kapal tanpa nahoda. Paman. Baru kakek pergi, kamu buru-buru merebut posisi ketua keluarga? Penipu tidak bisa berpura-pura lagi. Mau terbuka? Hitung sampai 3, lepaskan Fei Fei. Kalau tidak, kupatahkan tanganmu. 3, 2. 2,5. Kakak ipar, dia menghitung mundur. Bukankah aku memberi wajah sedikit untuk kakakmu? 2. Kamu berani. Luhan, ini hasil perbuatanmu sendiri. Kakak ipar, jangan khawatir, aku akan mengurusnya untukmu sampai puas. Sampah seperti ini tidak perlu kamu tanganin sendiri. Aku sudah cari orang yang tepat. Pojun. Tanlang. Yuke. Liangxi. Mereka adalah 4 pejuang terkenal di Yunceng. Ketika mereka bergerak, berakhir fatal. Hari ini, akan kupersembahkan darahmu, pendeta kecil, menghormati arwah tua di langit. Berikan aku. Aku rasa tidak ada seorang pun yang berani menyentuh rambut Luhan. Fei Fei, kau pasti terpesona oleh pria ini. Cepatlah ke sisiku agar aku tidak terluka. Hormat kepada arwah orang tua di surga. Beraninya kau bicara? Siapa bilang orang tua sudah meninggal? Apa yang kamu Kamu keras kepala sekali, ayolah. Berhenti. Berhenti. Ayah. Kakek. Kakek. Ayah. Tuan Lu adalah penyelamatku. Kalian berdua berani menyerangnya. Ayah, mereka bukan orangku. Dia bertindak sendiri, ingin membunuh Luhan. Beranice et Calicalian menieront Tuan Lu. Orang tua, aku membawamu ke sini, kau berani memukulku. Kenapa tidak boleh? Aku kasih tahu, kalau kamu berani menyentuh Tuan Lu, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Kamu. Saudara Yo, keluarga Li tidak menyambutmu, pergi saja. Baiklah, kalian semua membela si penipu ini. Aku pergi. Bocah, kamu sudah beberapa kali merusak rencana saya. Ingat, kita belum selesai. Mari pergi. Tunggu, Tuan Yo. Mau apa lagi? Barusan. Kamu kalah taruhan. Bukankah seharusnya kamu memenuhi taruhan itu? Apa yang akan kamu lakukan? Saya peringatkan, saya di bawah umur. Saya tidak tertarik padamu. Kemarilah. Sebentar. Apa yang dibicarakan kedua orang itu? Apakah mereka ingin Li Qiaoer dan Li Miaofei melayani dia? Lebih buruk daripada saya. Baiklah. Tidak masalah. Kamu mau ngapain? Tendangan mematikan. Hati-hati, Tuan Zhu. Tidak apa-apa. Hanya trik kecil. Qiaoer jangan buru-buru bermusuhan dengan kakak ipar. Kakakmu pada akhirnya adalah milikku. Mari pergi. Tak disangka, cukup tahan sabar. Kenapa? Kamu suka ya? Dasar mesum. Kenapa aku suka seorang idiot mesum? Aku bukan gadis penghibur. Adik kecilku, cepat telepon tetua Yan. Adik kecilku hampir kehabisan tenaga. Luhan, aku akan ingat ini. Suatu hari nanti, aku pasti akan membalas lipat 100.
Berdiri saja kenapa? Cepat tuangkan teh untuk Tuan Lu. Tidak perlu. Kalau di sini tidak ada urusan lagi. Saya akan segera pulang. Demi membantu Tuan Li sembuh, hampir semua energi dalam tubuhku habis. Saat ini, sebaiknya aku menyerap kembali semua energi dari tubuh Li Miaofei. Baiklah, biarkan Fei Fei menemani Anda pulang istirahat. Fei Fei, pastikan kamu menjaga Tuan Lu dengan baik. Baik, kakek. Tunggu. Masalah Gunung Tiruan ini. Aura jahat di atasnya. Racun kakekmu mungkin terkait. Kamu bilang ada pengkhianat di keluarga kita? Kelihatannya begitu sekarang. Sebaiknya segera bongkar saja. Meskipun akan mengejutkan pihak yang bersalah, tetapi juga membuat mereka waspada. Semoga tidak ada masalah lain sebelum kekuatan internal saya pulih. Baik, saya mengerti. Kiawer, hubungi tim pembongkaran. Pastikan Gunung Tiruan dibongkar hari ini. Baik. Tuan Yo, Mencharm bisa menyembuhkan masalah pria dan membuat Anda kembali kuat seperti semula. Terima kasih, Tua Yan. Tuan, un faux tonton Luan Sudakelua. Dia punya ibu penjudi berat, namanya Tian Xiufang. Kebetulan dia berutan ratuzan juta di casino. Bagus. Hebat, akhirnya Luhan ketahuan juga celahnya. Kalau aku culik ibunya, lihat saja bagaimana sikap sombongnya. Tuan Jo, berani pintar. Kali ini, aku kalah dari si bocah itu. Sekarang pastinya aku akan membuatnya menderita untuk membalas dendamku. Tenang saja, Tuan Yo. Dengan kami para ahli di Cloud City, pasti bocah itu bayar darah dengan darah. Kak, aku urus masalah buket palsu. Oke. Di sini. Kamu baik-baik saja? Nggak sampai mati. Cuma sedikit capek. Jadi, kita masih perlu. Perlu apa? Bukannya aku sudah janji, kalau kamu bantu selamatkan kakekku, aku akan balas dengan tubuhku. Kalau Luhan memang punya keahlian medis yang hebat, menikah dengannya juga bukan hal buruk. Kalau kamu lelah hari ini, lain hari kok. Nggak. Ini kan baik-baik saja. Nanti aku akan menyerapi sejati dan pergi berkeliling, tak perlu lagi berhubungan dengan harimau betina yang sombong ini. Baiklah, mari kita lakukan sesuai perjanjian kita. Aku bisa menahannya. Oke, aku mau mandi dulu. Akhirnya aku bisa bebas lagi. Mandinya lama sekali. Kalau tidak segera datang, aku sudah tertidur. Meskipun dia sedikit kasar, tubuhnya memang luar biasa. Apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah kamu ingin menghukumku? Pukul telapak tangannya. Baiklah. Nanti aku akan membalasmu. Dulu kamu menamparku cukup sakit. Jangan pukul tangan. Masa iya? Jangan kelewatan, bajingan. Aku bilang apa? Jelas-jelas kamu sendiri yang memikirkan hal itu, aku jadi bajingan. Kamu cari masalah sendiri. Itu. Berbaringlah di tempat tidur, hari ini kamu mempermalukanku di depan banyak orang. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan pukul tangan. Kurang ajar. Tunggu sampai kakek sembuh total, baru aku cerai denganmu. Hanya sekali ini. Takkan terulang lagi.
Awas, jangan terlalu keras. Hari ini juga, pastikan bongkar gunung buatan di halaman belakang. Kalau ada yang protes, bilang itu perintah tabib Lu. Ibu macan bodoh ini takut setengah mati tapi masih pura-pura berani. Ken, kenapa? Kalau kau cedera parah, aku harus mengobatimu. Menyusahkan diri sendiri. Sebenarnya, kamu bisa abaikan aku. Balikan tubuhmu. Kamu. Jangan bicara. Tutup mata. Meskipun dengan ciuman tidak secepat itu, tapi dalam 1 atau 2 jam juga bisa terserap habis. Kenapa tidak menyentuhku? Apakah banyak pengalaman wanita setelah tidur sekali merasa aku tidak menarik? Bajingan. Tidak baik, ada masalah. Kawin. Kenapa susah sekali untuk mendapatkan kembali energi asliku? Kiawer, kenapa buru-buru seperti ini? Vinya Luhan. Terjadi sesuatu. Tolong kalian, jangan berkelahi. Saya punya kartu 10 juta, kalian ambil saja. Saya sudah tua dan jelek, tidak ada orang tua yang suka pada saya, tolong kalian. Besar harapan, jangan bayarkan saya kehilangan harga diri di akhir hidup. Tolong kalian. Lihatlah orang-orang ini, mereka bertahun-tahun berlatih, tidak pernah menyentuh wanita. Jika kamu bicara lagi, saya akan biarkan mereka menyiksamu sekarang juga. Tuan Lu. Di kontrak tidak tertulis ini, harus tambah uang. Aku tahu. Kalau kamu mau kasih Luhan adik laki-laki, teruskan saja. Lanjut latihan. Oh ya. Gunakan lebih banyak tenaga. Teruskan. Luhan, jangan khawatir. Aku segera kumpulkan orang dan selamatkan ibumu. Tidak perlu. Jika lawan tidak bisa menghadapiku, memanggil lebih banyak orang juga tidak ada gunanya. Meskipun orang lain tidak penting, tapi kamu harus ikut aku. Kami sudah bertunangan. Ibu mertua sekarang adalah ibuku. Tenang, keluarga Li berpengaruh di Yuncheng. Dia pasti baik-baik saja. Kiawer, temani aku ganti baju. Kalau dipikir-pikir, menikahi dia juga bukan ide buruk. Saya tahu bagaimana mengajari anakmu. Sudah berapa lama, dia masih ingat kamu ibu? Tuan Zhou, saya sudah menjual anak saya ke keluarga Li di Yuncheng. Saya bilang ketika saya punya uang, saya akan bayar semua hutang saya di kasino. Tolong biarkan saya pergi, tolong lepaskan saya. Kau akan bayar? Lihat aku, apakah aku terlihat seperti orang tak punya uang? Aku mau nyawa anakmu. Mulai sekarang, setiap setengah jam aku akan menghilangkan satu organmu dan mengirimkannya ke anakmu. Beritahu aku, organ mana dulu? Tuan Yo, belum lewat setengah jam. Benarkah? Tapi aku sudah tidak sabar. Aku akan potong telinga dulu dan kirimkan ke anakmu. Lepaskan ibuku. Anak, Lepaskan ibuku. Lepaskan ibunya. anak. Luhan, kamu benar-benar buatku menunggu lama. Xiao menantu, datang ke Gim Sentian dan selamatkan aku. Kalau kamu telat beberapa menit lagi, ibumu akan menemani 4 ahli terhebat di Yuncheng. Mau tidur? Berani kamu. Cara licik lawan suamiku. Suami, Vivi, kamu begitu cepat tertarik sama orang itu? Tahukah kamu, semua ini untuk siapa? Kenapa kamu tidak mengerti niat baikku? Jangan bicara, cepat bebaskan ibunya. Dan seumur hidupku paling benci adalah pengemis cinta. Kamu bilang aku pengemis cinta. Ya. Setelah bunuh laki-laki ini, tak percaya kamu bisa hidup sendirian. Yunuja Antaku. Tunggu, kalian berempat.
adalah 4 ahli terbaik di kota Yun. Kalian berempat mengganggu aku, yang tak bisa bertarung. Apa kalian masih peduli dengan reputasi kalian? Jadi, apa yang kamu inginkan? 1 lawan 1, duel? Tuan Zhou, Luhan ini kuat. Kita tidak boleh meremehkannya. Sebaiknya kita menyerangnya bersama. Lebih cepat lebih baik. Tak perlu takut, dia sudah mengaku kalah. Kalau aku terlalu menekan, bagaimana aku bisa menang di depan Vivi? Jika aku membunuhnya nanti, bagaimana aku bisa mengungkapkan cinta pada Vivi? Sampah, karena kamu sudah bilang, biar aku wujudkan itu. Po Jun, nanti kalian satu-satu serang, patahkan tangan dan kakinya untukku. Saat itu, aku sendiri yang akan hancurkan bagian pribadimu. Siapa bilang aku yang akan naik ke panggung? Yang naik ke panggung tanding itu dia. Fei Fei. Hebet, Luhan. Awalnya, kukira kamu dukun. Nggak nyangka kamu pengecut sembunyi di balik punggung perempuan. Menyuruh wanita bertarung, bahkan Kasim pun nggak akan lakukan itu. Sekarang aku ubah pikiranku. Kastrasi diri, lalu minum ini. Mungkin bisa mempertimbangkan menyelamatkan nyawamu. Bagaimanapun, membunuh orang bisa mencoreng nama baik kita. 4 pendekar. Luhan, awalnya kukira kamu kakak ipar baik. Nggak nyangka menjual kakakku. Orang dewasa bicara, anak kecil jangan ikut campur. Nak, jangan bikin kesal menantu, bisa kehilangan 1 kaki. Diusir keluarga Li, bagaimana menghidupi masa tua? Dengar, MA, kalau ngomong 2 kalimat lagi, tidak akan peduli lagi. Luhan, kamu buat aku kecewa. Aku istrimu, tapi kamu biarkan aku pergi mati. Semua energi kundaliniku ada di tubuhmu, kalau bukan kamu siapa? Bukankah setuju pakai tubuh balas budi? Bagaimana, menyesal? Kamu bilang waktunya di tempat seperti ini. Pasangan bagaikan burung dalam sarang. Saat bahaya datang terbang. Diam. Saat sore tadi, sebenarnya aku sudah ajarkan 1 teknik bela diri ke kamu. Sekarang kamu sudah jadi ahli sejati. Aku tidak Saya jamin karakter saya. penjahat dan pembohong yang nggak punya karakter. Saya bersumpah, kalau saya bohong, saya nggak bisa berdiri. Sumpahnya berat, percayalah. Baik, saya akan menggantikan bertanding hari ini, utang Anda pada Lim Yao Fei dihapus. Saya menggantikan Lu Fei Fei. Hing. Ayo. Po Jun, jangan sampai membunuh Fei Fei saya nanti, dan juga jangan sampai mukanya terluka, dada dan pantat jangan sampai rusak. Tenang, Tuan Zhou. Nonali, Maf Kanseya. Dia berhasil menghindar. Aku menguasai ilmu bela diri. Fei Fei, aku sudah bilang, mereka tidak bisa mengalahkanmu. Kakak, kapan kamu jadi sehebat ini? Bukan, Fei Fei, kamu benar-benar bisa ilmu bela diri ya? Wanita, Tadi Aku ces robots. Ari Inyakan Aku Tunjukan Padakamu. Juru Tuju Pambunuku, Pojun. Jurus pertama, Serigala Cakar Bulan. Juru Kedua, Arimo Mamblabumi. Jurus ketiga, Hiu Raksasa Menelan Laut. 4 kali membunuh, naga terbang. Tinju 7 pembunuh dari pecah langit semakin kuat setiap pukulan. Saat pukulan ke-7, naga hitam menghancurkan jiwa, bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkan wanita ini. Sekian pukulan, masih kalah kuat dari pukulan saat memijat punggung istriku. Jangan senang dulu. Setelah wanita ini, giliranmu. 7 pembunuh, naga hitam menghancurkan jiwa. Semua karena idemu, kakakku hampir mati dipukul. Jangan beri kekuatan pada lawan, jatuhkan keberanian kita sendiri. Kuasai 3 gerbang, semua ilmu bisa dihancurkan. Rongsokan ini mau menghadang pukulan mautku. Matisana. Luhan, apa aku lakukan?
Kakak ipar, apa yang harus Apa yang kau takutkan? Kau belum pernah dengar kalau gaya itu saling menguntungkan? Hancurkan itu untukku. Bagaimana ini mungkin? Adik, tunggu sebentar. Jalang, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, benar-benar memantulkan kembali 7 tinju pembunuhku. Li Miaofei, karena kamu punya kekuatan sebesar itu, kenapa pura-pura jadi babi, memakan harimau, dan menghina adik juniorku? Tidak malu? Aku baru tahu punya kemampuan bela diri unik. Aku nggak nyangka sekuat ini. Itu kamu. Sekumpulan orang yang menolak kekalahan lebih memalukan. Kami malas bicara aturan. Berempat, bekerja sama melawanmu. Adik-adik, Zerang. Mengerti. Tak disangka Fei Fei ternyata seorang ahli luar biasa. Kalau dia menikah denganku, aku bisa berjalan dengan bangga di Yuncheng. Tidak bisa, aku harus menghentikan mereka berempat untuk membuktikan cintaku pada Fei Fei. Tunggu, atas nama putra keluarga You, aku perintahkan kalian segera pergi. Jangan sakiti istriku. Jushe, kamu benar-benar pengikut yang luar biasa. Karena kamu begitu mengganggu, aku akan baik-baik memukulmu agar sadar. Xiao Xiao? Kalian. Liang Xe, Giant Hun. Pajun. Formasi Jiza Shiyu. Formasi Ziza Shiju adalah keahlian kami. Turun 1 inci, energi meningkat 10 kali. Turun 10 inci, meningkat 100 kali. Bahkan jika guru terkuat di Kulun datang, pasti jadi genangan darah. Lukhan, bagaimana ini? Jangan takut. Hanya mereka beberapa orang kecil yang paling kuat hanya di tingkat Fajra. Mencoba menghadapi guru Kunlun yang seperti dewa di dunia, benar-benar mimpi kosong. Jika kita berempat bekerja sama, bagaimana bisa dewa dunia pun menghadapinya? Turunkan dia. Tidak mungkin. Sodara, Taon. Bakar nyawa jadi energi. Jadi, tanpa pengorbanan, bagaimana melawan dewa daratan? Aku meremehkan. Tak kusangka mereka berempat punya kemampuan seperti ini. Kakak ipar, pikirkan cara. Kakakku hampir tidak bertahan. Li Miaofei bertubuh lemah. Jika dia menggunakan semua energi sejatinya, tubuhnya mungkin tidak akan kuat. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Kakak ipar. NK. Tidak apa-apa. Tidak akan mati. Sampah, ambil ini. Tuan You, apa maksudmu? Keluarga You kami adalah keluarga besar di Yuncheng. Saya, Tuan Muda You, adalah orang yang luar biasa. Kalah, saya akan kalah dengan indah. Menang, saya harus menang dengan indah. Apalagi, 4 pengkhianat ini berani mengkhianati saya. Saya akan membuat mereka membayar harga. Mengerti. Tuan Muda Yo, Anda terlalu memandang tinggi pria ini. Formasi 7 pembunuh baru turun 1 lapis, dia tidak bisa bertahan lebih dari 1 detik. Anda memberi dia pil untuk memperkuat tubuhnya, hanya untuk menunda waktu kematiannya. Luhan, apakah ingin menunggu sampai aku sekarat datang menyelamatkanku? Apakah ingin menikah? Menikahi wanita lain? Aku tidak bermaksud seperti itu. Satu dirimu saja sudah sulit aku hadapi, apalagi beberapa lainnya. Aku tidak punya energi. Fei Fei. Tenangkan dulu pikiranmu. Namun, untuk mengalahkan mereka, aku masih butuh pinjaman ciuman manismu. Kakak, Sudah mati, masih bisa bercanda mesra. Turunkan. Ada apa, kakak? Tidak baik, dia bukan berciuman, dia sedang menyerap energi. Turunkan ke tingkat 4. Turunkan ke tingkat 10. Bagaimana mungkin? berikutnya. Serahkan padaku saja. Hancurkan.
Dari sudut ini, nggak nyangka dia cukup tampan juga. Kenapa mendongak begitu? Lehermu bakal sakit. Nggak ada humor sama sekali. Apa yang terjadi? Itu efek samping dari membakar darah. Melihat kondisi mereka, paling cuma hidup 10 tahun lagi. Yang paling gak kusuka adalah anjing gila yang bandel dan suka menggigit. Masih mau ambil gaji dariku? Ha, Bensi. Oh ya, dan kamu, tadi sombong sekali ya, sekarang bangun, pukul aku. Ayo bangun, aku bilang, bangun. Terlalu sering menguras energi dalam tubuh bisa merusak jaringan. Malam ini, pasti harus mengembalikan semua energinya. Anak. Nak, kamu membohongi ibu dengan baik. Kamu punya kemampuan ini. Kenapa tidak memberitahu? Bu, bukan saatnya menjelaskan. Cepat pergi. Tunggu sebentar. Apakah aku membiarkan kalian pergi? Serahkan Fei Fei kepadaku. Bila kamu melawan 4 jagoan, aku bisa memberimu ampun. Jika tidak, aku akan mengambil Fei Fei sambil berdiri di atas tubuhmu. Yohua, kamu menyelamatkan hidupku dan Fei Fei. Tapi ternyata kamu mencari masalah. Lu Han, hentikan berpura-pura. Kamu mengerahkan semua kekuatan mengalahkan 4 jagoan. Sekarang, aku tidak merasakan sedikit pun energi. Energi kamu sudah habis, bukan? Sebelumnya, kamu mempermalukan aku seperti itu. Hari ini, aku akan membuat kamu merasakannya berlipat ganda. Ilmu hipnotis. Lu Han, sebelumnya kamu membuat saya berubah menjadi pria. Kali ini, saya akan membuat kamu merasakan menjadi seorang Kasim. Ini terkena ilusi. Kak, kakak ipar dan wanita ini kenapa diam saja? Mereka ini adalah Ini adalah teknik rahasia dari sekte pesona, teknik hipnosis. Anak ini sekarang sudah ditarik Elder Xian ke dalam dunia ilusi. Apa yang terjadi di dunia ilusi bisa terwujud di kenyataan. Fei Fei, saat pria ini menjadi Kasim, aku ingin melihat apakah kamu masih mau bersamanya. Kamu licik. Tidak tahu malu. Fei Fei, ini semua demi kebaikanmu. Yan, Elder Yan, kamu tak perlu sekejam ini, walaupun waktu itu aku agak keterlaluan. Tapi tak perlu meninggalkanku. Hah, ternyata ada saatnya kamu takut ya? Sayang sekali, kamu punya wajah tampan ini. Takutnya Elder ini tak bisa menikmatimu. Penatua Yan. Semua baik, asalkan kamu suka. Setelah kembali, aku pijat-pijat, bikin kamu rileks. Rileks saja. Tidak perlu. Ketika aku mendapatkan pembayaran dari Tuan Yo, kamu bisa dapat berapa banyak model pria yang kamu mau, tak butuh kamu. Bagaimana bisa? Kak, lihatlah, kakak laki-laki dengan wanita ini sedang apa di ilusi? Lihat wajahnya yang cabul, apa dia sedang? Lu Han, apa yang kamu lakukan? Kenapa begitu bahagia? Penatua Yan, di dalam ilusi tidak ada energi sejati. Meskipun aku tidak menggunakan energi sejati, aku punya tingkat Vajrapani yang besar. Asalkan aku ingin, kapan saja bisa masuk ke tingkat kebal senjata. Tetua Yan. Karena semua cara sudah habis. Maka selanjutnya, giliranku. Maka selanjutnya, serahin padaku. Jangan. Bajingan, sakit sekali. Hei, ini teknik pembesaran payudara yang aku teliti sendiri dengan metode Gunung Kunlun. Aku tidak memungut biaya darimu, itu sudah bagus. Kamu menikmati permainannya. Sebentar lagi kita balik dan lihat apa yang kamu lakukan dalam ilusi itu. Sudah habis cara licik yang bisa kamu pakai, kan, Yo Xiao? Aku bisa bawa suamiku sekarang. Bajingan, semuanya bajingan. Masuklah.
Yo Shao, masih punya rencana cadangan? Tidak percaya padaku? Apa itu orang-orang seni bela diri konyol, dunia bela diri konyol? Semuanya orang tak berguna. Hanya teknologi yang menjadi dasar masyarakat modern. Sekarang kamu dipecat olehnya. Pergi. Yo Shao, anakku sudah memaafkanmu. Kenapa kamu masih terus memaksa? Yohua, bisakah kamu dewasa? Haruskah kamu kehilangan nyawa dulu baru puas? Aku memang anak emas di kota ini. Aku adalah putra tertua keluarga You dari keluarga elit. Aku tidak percaya aku akan kalah dari tukang pijat bau. Tapi sekarang aku sudah berpikir matang, Li Miaofei. Aku akan menghitung sampai 3. Kalau kamu tidak menyingkir, jangan salahkan aku kalau kalian semua berakhir di alam baka. 3, 2, 1. Berikan Aku jadi penasaran, siapakah yang berani menyentuh suamiku? Ini masalah besar. Siapa kamu? Anda sangat mirip wanita dinosaurus dari keluarga Cheng. Pantang. Saya adalah Cheng Xiao Xiao. Apa? Bagaimana mungkin? Bu, ibu baik, siapa yang membuli ibu? Bukan Nona Chung. Panggil apa? Ibu mertua? Luhan, berapa banyak istri yang kamu punya? Pokoknya, lebih banyak dari kamu hanya jadi pengikut. Menantuku yang baik, inilah orangnya. Dia menganiaya saya, tidak hanya ingin menganiaya anakku, membuatmu janda, dia juga ingin saya tidur dengan anak buahnya. Benar-benar lebih rendah dari binatang. Zhouhua. Kamu berani sekali. Nona Cheng, ini urusan saya dan keluarga Luhan. Saya sarankan kamu jangan ikut campur. Urusan keluarga Lu adalah urusan saya. Kamu harus bayar untuk tindakanmu. Keluarga Chung memang tidak buruk, tapi keluarga Zhou kami juga tidak mudah. Kalau benar-benar berkelahi, belum tentu siapa yang menang. Nona Cheng, saya sarankan kamu tenang, jangan memicu konflik antara dua keluarga besar. Bagaimana kalau kita tambah Gu juga? Dan keluarga baik kami. Yohua, jika tidak memberi penjelasan hari ini, kami 5 bunga akan mewakili 5 keluarga besar dan menyatakan perang terhadap keluarga Zhoumu. Percayalah, tidak sampai 10 menit keluarga Yo akan hancur. Tampaknya kamu tidak menyesal. Maka jangan salahkan kami 5 bunga jika kami tidak berbelas kasih. Jika ada harapan, tidak takut sumber habis. Jangan lawan 5 keluarga besar langsung. Tunggu sebentar. Nona Cheng, dan seluruh saudari, saya mohon belas kasih kalian. Semua kerugian akibat konflik ini akan saya ganti 10 kali lipat. Bagaimana? Suamiku. Pendapatmu ibu mertua? Harus 1 miliar per orang untuk menyembuhkan lukaku. 1 miliar per orang. Saya akan pulang untuk transfer uang. Jika tidak ada lagi, saya akan pergi. Tunggu. Luhan. Baru aku menarikmu, sekarang kasih kamu 1 miliar. Kamu mau apa lagi? Urusan adalah urusan. Kamu bantu aku tadi, aku gak akan menjatuhkanmu. Tapi kamu juga hampir melumpuhkan aku harus balas setimpalnya. Jangan. Sapiku. Brohan, mulai sekarang aku akan selalu mendukungmu, anggap aku sebagai adikmu. Jangan sampai keluarga Yo tidak punya keturunan, tolong kembalikan saudara aku. Ini, kalau kamu benar-benar berubah, aku akan mengembalikannya. Mandeltua. Cepat pergi, aku langsung pergi. Suamiku, sekarang masalah sudah selesai. Bagaimana kalau kita pindah dulu ke hotel di bawah naungan keluarga Cheng untuk beristirahat sebentar? Ibu mertua, saya akan mengatur seseorang untuk mengantar Anda pulang beristirahat. Saya dan Han Han masih ada urusan penting yang perlu dibicarakan. Ayah, gunung buatan di rumah kakek dibongkar orang Li Miaofei. Sekarang kakek tidak meninggal. Rahasianya tak bisa disembunyikan. Tenanglah. Ayah, bagaimana kalau kita langsung beraksi dan singkirkan si Luhan yang menghalangi ini, lalu meracuni kakek lagi agar dia tetap berbaring diam. Sedangkan Li Miaofei,
Langsung kirim dia jadi pendamping di KTV. Kuminta kamu tenang. Kali ini nyawa kakek hampir melayang, pasti kewaspadaannya akan meningkat. Jika kita bertindak lagi, itu sama saja gali kubur sendiri. 3 hari lagi adalah pesta ulang tahun kakek. Saat itu, kita siapkan hadiah yang baik untuk mendapatkan kembali sedikit kepercayaannya. Baik. Apakah ini yang disebut dengan perlakuan seperti kaisar? Terlalu menyenangkan. Cheng Xiao Xiao, perjodohan 5 dewa dengan Luhan sudah dibatalkan. Dia adalah suamiku. Fifi, nggak masalah. Kami sudah melamar lagi ke keluarga Lu. Dan ibu mertua sudah mengajukan kewarganegaraan Saudi untuk Han Han. Nantinya, meskipun dia punya 8 istri, tetap sah. Tapi harus dengan persetujuan. Luhan, mau nikahin mereka berlima? Fifi. Barang bagus tentu harus dibagi bersama. Apalagi kalau itu laki-laki baik, kan? Begitu, teman-teman? Iya. Jadi perempuan nggak boleh pelit. Luhan, kamu setuju? Aku cinta tanah air, lahir dan mati sebagai orang Daxia. Jangan ganggu ibuku lagi. Aku penganut monogami setia. Nona Cheng, meskipun kalian sudah menyelamatkanku, tapi akan kuberi ganti rugi ekstra. Pernikahan nggak mungkin. Meskipun nggak berjodoh sebagai suami istri, tapi kita pernah punya perjodohan. Han Han, kami sudah siapkan sup tonik buat kamu. Untuk kesehatanmu. Ini nggak mungkin kamu tolak, kan? Ini. Han Han, ini daun kutai. Sangat sehat. Aku tidak percaya setelah kamu makan ini, Lin Yaofei yang tubuh kecil itu bisa memuaskanmu. Akhirnya, ini tetap milik kita. Han Han, diizini ada semut merah goreng kukai, lebih lagi. Suplemen terbaik. Setelah makan akan membuatmu penuh tenaga. Semut merah? Buku medis Gunung Kunlun baru menuliskan ini. Tak sangka benar-benar ada di dunia ini. Han Han, semut merah ini kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang, perlu kaca pembesar. Semut merah ini sangat baik untuk kesehatan. Sebenarnya, hari ini pembuluh darahku baru rusak, maka aku tidak sungkan. Luhan, jangan makan. Aku takut kalau kau makan sesuatu yang aneh dan beracun. Gimana dong? Besok adalah ulang tahun kakekku yang ke-70, kita masih harus menyiapkan hadiah. Fei Fei, jangan khawatir. Soal hadiah, persiapan sudah dimulai. Diberi atau tidak, tergantung kamu. Tergantung aku? Apa kamu mau aku bergabung dengan mereka? Mesum. Kamu salah paham. Maksudku, setelah pesta ulang tahun, temani aku semalam penuh, itu saja. Saat itu, aku akan menyerap semua energi asliku kembali darimu. Semalam penuh, dia ingin membunuhku, ya? Baik, aku setuju. Tapi kau harus kasih tahu dulu, apa hadiah yang kamu siapkan? Siapkan harta medisia besar, teratai salju 9 daun, untuk menambah umur kakek. Keluarga terkenal harus tahu di mana ini, kan? Tentu tahu, tapi kalau mau kita bantu Lim Yaofei, harus ada syarat. Aku setuju. Fei Fei, jangan buru-buru pergi, tunggu aku, selesai makan kita pergi bareng, ya? Luhan, selanjutnya, kamu nanti yang repot ya. Maksudnya apa ini, Fei Fei? Hi, Mau apa? nanti. Kamu akan tahu. Wei Fei setuju dengan kalian. Jangan, tolong. Lim Yaofei, aku benci kamu. Ah Luhan, demi mendapatkan informasi tentang lokasi teratai salju berdaun 9, bersabarlah sebentar. Keluarga Li pasti akan berterima kasih atas budi baikmu. Han Kan. Kamu baik-baik saja? Lim Yaofei, aku bantu kamu dengan niat baik, malah kamu jual aku ke beberapa pengisap debu ini. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Maaf, Luhan.
Setelah perjamuan ulang tahun, pasti akan menepati janji menemanimu sepanjang malam. Sebagai kompensasi yang Itu kamu yang bilang. Janji harus ditepati. Hon Hon. Lihat takutnya kamu aku tidak akan memakanmu. Nona Cheng, janjiku sudah selesai. Lalu tentang bunga teratai salju 9 daun? Besok, keluarga terhormat Long di gedung akan mengadakan pertemuan dokter untuk mengobati Putri Long yang sakit. Imbalannya adalah bunga teratai salju 9 daun. Pakailah undangan ini untuk bergabung. Terima. Terima kasih atas bantuanmu. Sama-sama. Untuk hal kecil seperti ini aku bersedia membantu kapan saja. Boken Hon Hon. Aku tidak suka. Leko. Hanan, kita bertemu di konferensi dokter ya, Hanan. Kamu. Baiklah, Hanan. Kita harus bersiap untuk konferensi dokter. Ya ampun, aku cuma mau menarik kembali kekuatanku, tolong jangan main-main denganku. Perlahan. Tuan Yan, apakah tabib yang Anda temukan ini bisa diandalkan? Tuan Yo, tenang saja. Ini ahli tabib terkenal dari Jepang, Hojo. Tidak ada masalah. Saya mohon Tuan Jo beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan. Ada ular. Jangan khawatir, ini ular gaib yang aku pelihara. Itu bisa menyembuhkan penyakitmu. Tuan Yo, penyakit yang kamu derita kali ini bahkan aku pun tak bisa menyembuhkannya. Tapi aku yakin tabib Hebei akan punya solusi. Dingin dan licin. Pengezilan organ. Bisa disembuhkan. Mohon tabib Hebei menyelamatkan saya. Biaya pengobatan 5 juta, tidak ada hutang. Silakan. Saya sembuh. Suara saya kembali. Tutup. Antar tamu. Tunggu. Hei, Dr. Hojo, aku punya kesepakatan yang lebih besar. Tertarik gak? Coba bilang. Baik, keluarga Long di Dikyo akan mengadakan pertemuan dokter. Kalau kamu bisa menyembuhkan putri mereka dan aku jadi menantu di sana, berapapun uang yang kamu mau, semua aku kasih. Bagaimana? Luhan, Li Miaofei, tunggu sampai aku jadi menantu keluarga Long. Meski kalian dilindungi 5 keluarga besar, aku gak takut lagi. Angkat tirai. Gak nyangka, dokter terbaik Jepang ini ternyata seorang wanita cantik. 100 miliar, aku bantu selesaikan masalah putri keluarga Long. 100 miliar, aku terima. Jadi menantu keluarga Long layak. Walau Luhan ceroboh, dia banyak membantuku. Bahkan setelah membuatnya kesal, dia tidak marah. Mungkin dia tidak seburuk yang kupikirkan. Sungguh jalan sempit bagi musuh. Tuan muda belum mencarimu, tapi kamu malah datang sendiri. Yo Xiao, bukankah kamu bilang akan bekerja keras untukku dan memperbaiki diri? Kenapa sekarang tiba-tiba berubah? Apakah kamu tidak lagi peduli pada adik kecilmu ini? Jangan menakutiku. Keterampilan seadanya itu tidak berarti di mata ahli pengobatan Jepang, Nona Beitiao. Dokter pintar Jepang. Nona Baishio, dia yang menyebabkan penyakit pengeselan. Mohon memberi pelajaran padanya. Yo Xiao, kerjasama kita tidak ada hal seperti ini. Ini, Harus ada tambahan biaya. uang bukan masalah. Saya Hokuto Sakura. Boleh tahu nama Anda? Aku Luhan. Ini adalah serangga Gu. Ini adalah serangga Gu. Kelihatannya kamu tidak terlalu bagus. Keluar rumah tanpa persiapan dasar seperti ini. Luhan, kamu baik-baik saja, kan? Tuan Yo, kalau Luhan kenapa-kenapa, saya tidak akan berhenti. Li Miaofei, dulu kamu cuek padaku. Hari ini, harus buatmu janda.
Begitu serangga darah masuk ke tubuh, tidak butuh waktu 1 menit seseorang berubah jadi genangan darah. Di seluruh Dacia, kecuali Dr. Lin, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Tuan Zhu, Yangan lupa kirim satu yuta kepada saya nanti sebagai upah. Jangan khawatir, uang Anda tidak akan hilang. Sakit banget, seperti ada serangga merayapi tubuhku. Luhan akan memanggil Dr. Lin untuk menyelamat. Tuan Zhu, cepat masuk. Adegan serangga beracun berubah darah. Khawatir Anda mimpi buruk. Li Miaofei, ketika Nona Hojo menyembuhkan putri keluarga Long dan aku menjadi menantu keluarga Long, aku akan membiarkan keluarga Li Mu. Seluruh keluarga dalam kekekaon. DLL. Siapa bilang serangga beracun bisa berguna bagiku? Ini, Bagaimana mungkin kau baik-baik saja, dan bagaimana mungkin pecandu narkobaku mati? Luhan, kamu berhasil memaksa keluar racun. Kecil, aku tumbuh di Gunung Kunlun memakan tumbuhan. Racun ini gak ada efek buatku. Tadi aktingku bagus kan? Apa kelihatan nyata? Berani kamu bohong padaku, bikin aku Luhan, cuma membunuh satu racun kecil sih, jangan sombong. Kita ketemu di pertemuan dokter. Badanku gatal sekali. Dokter ahli Beitiao, selamatkan aku. Luhan, beraninya kamu pamer racun keluargaku di depanku. Nona, menurut pepatah Dacia, ini namanya menggunakan cara yang sama untuk membalas. Berani main serangan mendadak denganku. Kamu pikir aku tidak bisa? Kurang ajar, kapan itu terjadi? Tidak mungkin, tak ada yang secepat itu. Licik dan kotor, aku akan mengambil nyawamu. Kau paling banyak hanya paham sedikit ilmu Sulawesi dan sedikit kuilin. Apa dokter ajaib Jepang? Harusnya disebut dokter ajaib campur-campur. Kurang ajar. Berani menghina ilmu pengobatan turun-temurun keluargaku. Hari ini kau harus membayar atas kesombonganmu. Berhenti. Pendahulu Kita tahu, kakekmu datang ke Daxia untuk belajar demi membantu orang sakit. Kapan ilmu pengobatanmu menjadi alat untuk membunuh? Aku bekerja demi upah, bukan untuk membunuh. Hanya bilang bekerja demi upah. Lalu semua yang baru saja terjadi jadi bersih? Kau pikir kau siapa berani mencampuri pembicaraanku dengan pendahulu Lin? Pikir kau siapa? Ilmu pengobatan Pak Lu tinggi. Aku harus meminta ajar. Siapa memberimu keberanian? Berani me n'y rend pas clu, Betiao Ying. Demi kakekmu berteman denganku, segera minta maaf pada Pak Lu. Kalotida, Kota Commanda Papekerjan Lajidi Daxia. Ahli medis Lin. sebenarnya saya ada di pihak Luhan. Benar, Han. Tadi aku bercanda. Aktingku tidak kalah darimu, kan? Orang yang suka berubah pikiran. Tuan Lu, saya Zembaangkan. Di sini saya minta maaf. Tidak ada kesungguhan sama sekali. Ulangi lagi. Mohon Tuan Lu, berbesar hati dan maafkan saya, wanita Jepang yang bodoh ini. Menghormati ahli medis Lin, aku maafkan kamu. Lain kali berani pakai racun menyakiti orang, pasti aku tidak akan mengampuni. Oh iya. Kalung merah dipakai tahun kelahiran. Kalau dipakai, bisa membawa bencana. Terima kasih atas peringatan. Ayo pergi. Nona Kitajo, kita juga harus cepat masuk. Tidak peduli siapa dia, kita harus lebih cepat darinya untuk menyembuhkan putri keluarga Long dan menyelesaikan tugas. Mengerti? Nona Kitaho, APA maksudnya? Tentu, tugas akan selesai, tanpa penghalang seperti kamu. Kamu tak berguna. Lebih baik pulang saja, tunggu kabar baik dariku. Hon Hon. Dokter Lin, Anda berpengalaman. Bagaimana sakit putri keluarga Long? Serius? Tidak bohong, penyakit Nona Long ini sudah saya diagnosa 10 tahun lalu, menurut pengetahuan saya. Tidak ada obatnya sama sekali.
Apa parah sekali? Tentu saja obat tradisional Tiongkok kalian tidak berguna. Untuk mengobati penyakit berat, kita harus lihat cara barat. Siapa orang ini? Pernah bertemu sekali. Ahli medis barat terkemuka. Qui a Lyon Mandalam. Cara barat memang ada penerus, tetapi dibandingkan dengan cara Tiongkok kita yang telah terakumulasi ribuan tahun, tetap saja agak kurang. Dari mana kamu datang menghina saya? Dokter terbaik? Berani bilang bahwa Han-Han kami adalah sampah? Percaya nggak percaya? Kami 5 gadis akan bersatu dan membuat nama kamu hancur. Benar, nama kamu hancur. Dengar-dengar putri dari 5 keluarga besar adalah 5 orang jelek. Dari mana kalian datangnya penipu? Bule berambut kuning ini cari masalah. Tidak perlu. Tidak usah berdebat dengannya. Sebentar lagi dia akan kehilangan muka. Terima kasih kepada semua dokter terkenal dari dalam dan luar negeri yang telah hadir. Saya, Long Cheng Feng, terutama mewakili putri saya, Long Qian Qian, untuk berterima kasih atas kehadiran kalian semua. Sebagai wujud ketulusan, saya ingin menunjukkan hadiah syukur setelah putri saya sembuh. Ternyata itu teratai salju 9 daun. Keluarga Long benar-benar mengorbankan banyak untuk ini. Barang ini sangat langka, harta karun medis. Para dokter terhormat. Hari ini, siapapun yang bisa menyelamatkan nyawa putri kecil saya, teratai salju 9 daun ini akan saya hadiahkan dengan senang hati. Daxia kaya akan sumber daya, sehingga bisa menumbuhkan harta seperti ini. Teratai salju 9 daun ini, di barat, dianggap sebagai hadiah dari Tuhan. Hari ini, aku harus memilikinya. Han-Han, lebih baik kamu pikirkan cara mengobati penyakit Qian-Qian. Jangan biarkan bule itu merebut harta karunmu. Cuacanya panas, tapi Nona Long berpakaian tebal. Luhan, apakah kamu melihat sesuatu? Jika aku tidak salah menebak, Nona Long sepertinya terkena racun dingin. Lumayan kamu punya sedikit pemahaman. Tapi hanya itu saja, kan? Aku merasa dingin. Di depan mataku, semua kabur. Para tabib yang terhormat. Penyakit putriku tidak bisa ditunda lagi. Kalian cepat cari cara. Kalian semua kan tabib terkenal. 2 tahun lalu, adik Qian-Qian masih bisa jalan-jalan. Tidak menyangka. Sudah parah kondisinya. Biarkan aku coba. Tunggu. Tuan Long, putrimu kritis, kenapa kau malah melarangku naik pentas menyembuhkannya? Sebenarnya, putriku menderita sakit dingin bawaan. Racun dinginnya sudah merasuki 8 pembuluhnya. Aku berdiri di sampingnya karena aku sudah mengambil langkah pencegahan dingin. Jika tidak, begitu orang lain mendekat, racun dingin itu akan masuk ke tubuhnya, bisa menyebabkan kematian atau cacat. Mengobati, tidak bisa dekati pasien. Bagaimana? Ini tidak ada cara. Dinginnya tubuh Long Qian-Qian sedikit tersentuh membuat tanganku lumpuh. Tuan Lu, Atia-Tia. Sekedar dingin seperti ini, tidak akan menyulitkanku. Apa ini caranya? Mengganti tubuh dengan benda, tak kusangka cara Hojo Sakura lumayan juga. Tak terlihat ada bobotnya. Kenapa memuji lawan? Cepat pikirkan cara. Caraku, bukankah ada padamu? Padaku. Kau ingin aku bertindak untukmu? Kali ini bukan ingin kau tampil, cuma pinjam pakaianmu. Kau mau apa? Tentu saja untuk memeriksa nadi. Kedinginan bawaan ternyata begitu menakutkan. Racun dingin ini menyebar melalui energi Qi sampai ke tubuhku. Ini tidak baik. Ayah, aku merasa sangat dingin. Aku merasa hampir mati beku. Hawa dingin Nona Long begitu kuat. Sepertinya Long Qian-Qian. Pemimpin keluarga Long.
Berdasarkan pengalaman 30 tahun saya, umur Nona Long hanya tersisa 5, tahun. 4, 3. Ini sadari Cian. Kian. Kian adik, tetap kuat ya. Tapi Tuan Long tidak perlu khawatir. Asal Nona Long minum air suci yang khusus saya siapkan, pasti bisa sembuh. Santa Maria di atas, mohon berkati air suci untuk mengusir penderitaan orang biasa. Haleluya. Pill made from 9 hot materials mixed with holy water to counter cold poison. Nona Baishio, famed in Japan, suggests combined medicines enhanced effect. Pastor Jason suggests sharing 9-leaf flower snow. Tidak masalah. Tidak bisa. Obatmu hanya akan memperburuk kondisi. Jangan dipakai. Anak muda tak terkenal meragukan kemampuan medis saya dan Nona Beitiao. Jelaskan kenapa bisa memperburuk kondisinya. Nona Long sekarang tubuhnya dipenuhi dingin di meridian dan pembuluh darah aneh. Kalau kalian gunakan cara kasar ini untuk hilangkan dingin, hidupnya akan mulai hitungan mundur. Kalau kalian gunakan cara kasar ini untuk hilangkan dingin, hidupnya akan mulai hitungan mundur. Di pintu tadi ada Lin tabib dukung kamu. Kupikir kamu akan jadi saingan. Ternyata cuma tukang omong kosong. Air suci di barat kami, bisa sembuhkan segala penyakit. Berani ragukan air suci, berarti ragukan Tuhan. Mau masuk neraka? Lin Tabib, kamu bawa anak muda ini, belajar dari mana? Guru Tuan Ru adalah Jangan bicara buruk tentang Han. Han adalah tabib dewa yang buat kami cantik. Bertahun-tahun cuma dia yang punya kemampuan ini. Kuma penipu wanita. Dukun palsu yang tipu sana-sini, mana mungkin punya aliran. Jangan buang waktu, segera beri 2 benda ke putrimu. Jangan tunda penyakitnya. Kian. Makan saja, akan sembuh. Wah, Kian sudah sembuh. Ini Kian. Sekarang obat sudah bekerja. Tuan Long, Anda harus memenuhi janji Anda. Tidak terpikir saya bisa mendapatkan teratai salju berdaun 9 dalam hidup ini. Meski hanya setengah, cukup untuk keturunan saya. Efek balik akan segera dimulai. Kian. Kian, kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Kian. Obat dari timur dan air dari barat jadi racun. Nona Long mungkin sudah tak tertolong. Kedua obat itu hanya pemicu maut. Apakah kekuatan Tuhan kehilangan efeknya? Bagaimana bisa? Yin dan yang netral, diajarkan kakekku. Yin dan yang saling menetralkan, kalian hanya mengerti prinsipnya tanpa pertimbangkan kenyataan. Kegagalan tak terhindarkan. Dasar pecundang, jangan cuma bicara. Nona Long menghadapi kematian, jika kau bisa selamatkan, coba tunjukkan. Kian, ayatak berdaya. Meskipun banyak tabib, tak bisa selamatkanmu. Tuan Long, jangan bersedih. Selama saya di sini, saya akan ubah nasib Nona Long. Tuan Lu, benarkah Anda punya cara? Berani kamu menghina putri. Mundur kalau kamu ingin putrimu selamat, jangan buat masalah. Tuan Long, Karatuan Luluar Biaza. Mancamement ada harapan. Sekarang tidak punya cukup energi dalam, hanya bisa menggunakan darahku yang dirawat oleh 100 tanaman sebagai obat. Menggunakan darah sebagai pemandu, menyeimbangkan 5 elemen, membalikkan yin dan yang, mengumpulkan kembali vitalitas. Apa ini trik mengalirkan darah sebagai pemandu energi dalam MR Lu, menggunakan darahnya sendiri untuk memurnikan Putri Long? Jarimu bergerak. Jarimu bergerak. Putriku hidup kembali. Seterusnya, kita harus membersihkan racun yang tersisa. Mulai. Rusak.
Ini. Bagaimana perasaanmu? Dingin? Lumeillon. Masih sedikit. Darahmu. Aku tumbuh makan banyak tanaman. Darahku obat ajaib, racun dinginmu tidak masalah. Calobégitu, Jangan Siasiakan. Nona Long, jangan serap lagi, nanti kamu akan kesulitan. Darahmu hangat sekali. Pelit. Calobégitu Angatkan Aku. Nona Long, Luhan suamiku, jangan dekat dengannya. Kenapa? Aku belum pulih. Suamimu membantu menyembuhkan aku, tidak bisa berhenti, kan? Kan, dokter tampan? Fei Fei, sebagai dokter harus berhati mulia. Kamu harus mengerti. Atau kamu juga bisa datang merasakannya. Kamu mati saja. Kamu mati saja. Dengarkan penjelasanku, aku. Biarkan Aya Lia Kian Kian. Apa ini keterampilan? Putriku sembuh. Hidupku berharga. Akhirnya aku melihat jarum Dewa Kunlun dan dua legenda mengganti darah. Pemulihan Long kian-kian sebagian besar karena obat saya dan Jason. Ternyata Luhan mendapat manfaat dari ini. Tuan Long. Itu, bunga lotus salju. Jangan khawatir. Segera kemas dan kirim ke rumah Tuan dan Nyonya Lu. Saya akan menyiapkan hadiah miliaran dan mengirim ke rumah Anda. Tuan Long, 3 hari lagi ulang tahun ke-70 kakek saya. Kirim hadiah ke pesta ulang tahun. Baik, baik, baik. Tenang saja, pasti akan dikirim. Tunggu, Kepala Kilo Agalong. Tidakkah merasa ini terlalu kebetulan? Nona Long bisa sembuh jelas karena obat-obatan dari saya dan Nona Houjo. Bunga salju harusnya diberikan kepada kami. Kalian berdua hampir membuat Nona Long mati. Luhan menyelamatkannya kembali. Fakta di depan kalian. Kalian masih mau apa kamu mengerti ilmu pengobatan? Ngomong sembarangan di sini. Kamu, jangan sampai tertipu oleh dukun ini. Saya dan Nona Houjo yang menyembuhkan putrimu, bukan dukun ini. Kalian mau bukti? Apa kamu berpura-pura di sini? Bisa tunjukkan buktinya? Kedua bukti itu adalah obat kalian yang tidak berfungsi sama sekali, malah dibekukan oleh es. Masih mau sombong di sini? Kalian hampir mengirim orang jadi arwah. Beruntung kepala kalian belum dipenggal oleh tuan rumah Long. Bukannya bersyukur, malah berani merebut bunga teratai saljuku. Kamu tahu malu? Untung ada Tuan Lu. Kalian dua dokter bodoh. Pergi dan jangan pernah praktek lagi. Kalau tidak, keluarga Long akan membuat kalian menderita. Dokter bodoh. Keluar dari sini. Dokter bodoh. Dokter bodoh keluar dari sini. Luhan, bunga teratai salju sudah diambil, pulang untuk ulang tahun kakek. Fei Fei, tunggu. Aku siapkan beberapa pil. Kita bawa bunga salju pulang. Nona Long. Minum sebulan sekali, setelah setengah tahun racunmu akan bersih. Ingat ya? Bagaimana kalau kamu temani aku semalam? Beri aku lebih banyak darahmu, apakah aku akan sembuh lebih cepat? Cepat lepaskan. Aku punya keluarga, aku pria beretika. Baiklah. Mari kita pergi. Saya. Hon Hon. Tunggu kami. Pak Lu, hati-hati di jalan. Banyak istri. Ini apa-apaan, di mana keluhuran pria? Benar-benar nggak rela. PK Jason. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk merebut bunga salju 9 daun? Baiklah. Dengan bunga salju 9 daun ini, kakek bisa hidup lebih lama lagi. Berkat Luhan, saat kembali ke rumah aku harus berterima kasih padanya. Kenapa melihatku? Ada sesuatu kotor di tubuhku? Aku melihatmu, tidak begitu menjengkelkan kok. Tentu saja. Aku ini begitu menawan, di mana-mana pasti disukai orang. Bunuh wanita dulu, ambil teratai salju. Hati-hati. Luhan.
Untung akhirnya datang, menggunakan tubuh baja untuk menahan sebentar, kalau tidak mungkin tidak mati tapi cacat. Tak disangka kau ternyata orang yang sentimental. Awalnya berencana untuk membereskanmu terakhir. Ternyata kau demi wanita malah mengorbankan diri. Wanita hanya akan memperlambat menarik pedang seorang. Kenapa menyerang aku, Luhan? Karena kami ingin merebut kembali yang seharusnya milik kami. Kalian gagal dan masih berani datang untuk merebut. Tuhan, adili pengecut ini dan kirim ke neraka. Benar salah. Nanti saja setelah kau bereinkarnasi. Berhenti. Berhenti. Han. Sakit enggak? Kalian dua bajingan melukai Han-Hanku. Pikir tidak ada yang bisa menangani kalian di Dacia? Di wilayah keluarga Long, berani melukai orang dekatku. Siapa yang memberi kalian keberanian? Kepala keluarga Long, pertemuan dokter selesai. Saya ingin beradu kemampuan dengan tabib Lu. Benar. Kami tidak berniat buruk. Lagi pula kami tamu asing terhormat. Kepala keluarga Long, meski di ibu kota berkuasa, Anda seharusnya memberi sedikit hormat. Betul, jika saya menyinggung kalian, apa yang bisa dilakukan? Kami hanya akan dipulangkan ke El Negara asal. Keluarga Long tidak bisa berbuat banyak terhadap kami. Licik, status warga asing sebagai pelindung. Negara kalian Dacia dikenal sebagai negara beretika. Jika kalian menyerang kami, reputasi kalian akan tercemar dan dikutuk. Melihat orang tak tahu malu, tapi belum melihat yang lebih parah dari kalian. Kalian pikir karena warga asing, saya tidak bisa menangani? Ini bukan Dacia 100 tahun lalu. Kamu mau apa? Serang mereka. Serang ramai-ramai. Serang mereka ramai-ramai. Dengar baik-baik, ini wilayah Tiongkok. Jika kalian berani melawan, yang akan terluka adalah rakyat kami. Saat itu, aku akan menyerahkan kalian ke pihak berwenang. Mungkin sisa hidup kalian akan habiskan di penjara kami. Peringatkan, jangan keterlaluan. Orang Tiongkok sudah mandiri dan kuat. Kalian harus berhenti memandang kami dengan sikap lama. Dokter Lu, dua dokter ini membuatku hampir mati. Tolong hancurkan mereka. Memanfaatkan kekuasaan untuk menindak. Untuk mencegah kalian sembarangan menangani nyawa manusia. Sekarang juga aku akan menghancurkan kekuatan kalian. Sialan, kau telah mengusir berkah Tuhan dariku. Kau adalah iblis. Kekuatanku menghilang dengan cepat. Tabib Lu, aku tahu aku salah. Aku mohon, hentikanlah. Aku akan menjadi istri mudamu. Bagaimana? Cepat pergi. Di samping Han sudah penuh. Tidak ada tempat untuk wanita seperti kamu. Nah, ketua keluarga Long, mereka berdua sudah aku hancurkan kekuatannya. Selanjutnya bagaimana menangani, aku serahkan padamu. Jangan khawatir, dermawan. Aku jamin mereka akan benar-benar menyesali dan tidak akan berani mengganggumu lagi. Bawa kedua orang ini pergi. Baik. Suami. Karena semua selesai. Kembali ke kota Yun. Barusan kamu. Panggil saya apa? Suami. Anginnya kencang, tidak dengar jelas, ulangi lagi. Jangan terlalu sombong. Banyak orang sedang mendengar. Apa yang perlu malu? Kamu tidak teriak. Kita teriak. Sayang. Tag Disanka Komazi Muda Dan Muda Menarik Peration Anita. Aku iri padamu. Wanita bukan, itu hanya pria brengsek. Pria Kupikir kau pria yang baik. Ayo kita pergi. Kembali ke kota Yun. Cepatlah. Han. Aya, apakah kita hanya duduk diam di sini? Kakek pasti akan memberikan hak waris kepada Li Miaofei karena telah diselamatkan oleh Lu Han. Jangan buru-buru, nak. Aku punya sesuatu untukmu lihat. Ayah, dari mana dapat barang ini? Pasar gelap. Aku habiskan 1 miliar untuk ini. Nanti kita bungkus jadi pilpanyang umur. Berikan kepada tuan tua, maka kita berdua yang berkuasa di Ikelu Agali.
Dengan benda berharga ini, bahkan jika Li Miaofei dapatkan obat dewa, dia harus minggir. Kursi kepala keluarga berikutnya pasti milik kita. Selamat, Sama-sama Selama. Ayah, untuk ulang tahun Anda yang ke-70, kita harus rayakan di Hotel Tianbao. Saya hemat seumur hidup agar punya kekayaan keluarga Li ini. Rayakan ulang tahun di rumah saja, tidak kemana-mana. kakek. Semoga Anda diberkati dengan umur panjang dan hidup semakin muda. Baik-baik, ini angpau untukmu. Tebal sekali. Terima kasih, kakek. Ayah, ulang tahun ke-70. Anakmu berharap kebahagiaan menyertai dan tetap kuat. Kakek, semoga sehat selalu dan panjang umur. Kalian benar-benar perhatian. Ini, cucuku, angpau. Terima kasih, kakek. Vivi dan menantu baruku kenapa belum datang ya? Iya. Mungkin itu Luhan ya, selingkuh di hotel dengan sepupu Fei Fei, ketahuan langsung. Disiksa berat ya. Xiao Huan, makan jangan sembarangan, bicara juga harus hati-hati. Paman, kabar Luhan dicurigai dibesarkan oleh 5 bunga kota Yuncheng sudah tersebar luas. Anda sama sekali tidak tahu? Luhan ini pernah saya lihat, sangat polos. Mana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Ayah, kata pepatah, kenal wajahnya, tidak kenal hatinya. Kenal wajah siapa? Kenal wajah siapa? Hati siapa? Kakek, panjang umur dan sehat selalu. Siap-siap semangat. Cucu, kakek tidak sia-sia sayang padamu, ini angpau. Terima kasih, kakek. Semua sudah hadir, ayo bersiap-siap, mari kita makan. Tunggu sebentar. Huonir, apa ada yang ingin kamu katakan? Kakek. Luan Sebagé menantu baru di Keluarga kita, Tidak Memberikan Pengormatan dan datang dans Gontongon Kozon. Ini curant pas, bukan? Siapa bilang aku datang dengan tangan kosong? Cuma. Hadiahku belum datang, tapi seharusnya sudah sampai dari keluarga Long di Dijing. Keluarga Long di Dijing, itu adalah keluarga elit yang sangat berkuasa. Kakek, Luhan pergi ke Dijing mengobati putri keluarga Long. Mereka menyiapkan hadiah ulang tahun untuk berterima kasih atas bantuan Luhan menyelamatkan nyawa putri mereka. Fei Fei benarkah? Oh mon Kozon. Saya bisa membual begitu, bahkan bisa bilang saya saudara kepala keluarga Long, minum anggur darah bersama. Luhan, kalau kamu sudah membual, sekarang kamu seharusnya menunjukkan hadiah miliaran itu. Kalau tidak, kamu makan di depan pintu saja ya. Kamu makan di depan pintu saja. Lihat dia. Luan. Luan, makanan tu kanjin Keluarga Likita Sangamewa. Tenang saja, kamu pasti akan kenyang. Li Huan, kamu lancang. Luhan penyelamat hidup kakek, kamu tidak boleh bicara sembarangan. Siapa yang tahu? Bagaimana jika batu buatan yang bermasalah itu diatur oleh Luhan? Dari awal dia berencana mencelakai dulu baru menyelamatkan, agar bisa masuk keluarga Li dan jadi bagian dari keluarga kaya? Nah, jangan berspekulasi. Jika hal ini terbukti, Luhan bisa dipenjara seumur hidup. Ini tuduhan yang absurd. Sebelumnya tidak terlalu memperhatikan ayah dan anak ini. Lihat manik-manik di tangan mereka. Oh, begitu. Pak Tua, hari ini saya bawa 3 hadiah besar untuk Anda. Setiap hadiah ini penting bagi Anda dan keluarga Li. Sayang, bukannya kita hanya siapkan 2? Sekarang, ada 3. Luhan, ngomong kosong. Aku lihat kapan hadiah ulang tahun bernilai miliaran dari keluarga Long sampai. Kalau nggak lihat hari ini, pasti kamu yang makan makanan anjing itu. Baiklah, tapi kalau kamu melihatnya. Makanan anjing ini. Kamu mau makan gak? Aku.
Baiklah, kalau aku bertemu hari ini, aku akan menjilat habis makanan anjing ini. Oke, kita lihat saja nanti. 3, 2. Keluarga Long dari Dijing mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-70 kepada kepala keluarga Li, membawa hadiah ulang tahun bernilai miliaran sebagai sambutan. Tabi Blue. Ini palsu. Kalian pasti aktor. Kurang ajar. Putri keluarga Long ada di sini. Berani bilang putri kami seorang... Potong lidahnya dan beri makan anjing. Tunggu. Nona Long, saya dengar Anda belakangan ini sakit parah, tak bisa keluar rumah. Kenapa hari ini? Tentu saja karena Dewa Tabib Lu memberi saya berkah dan menyembuhkan dengan kemampuannya. Hari ini siapa berani berbicara buruk tentang Dewa Tabib Lu, akan saya hancurkan. Nona Long, anak saya tadi menyinggung Anda, semua salah saya karena kurang disiplin. Saya di sini meminta maaf pada Anda, mohon berikan kemurahan hati. Dasar bodoh, cepat minta maaf pada Nona Long. Nona Long, maaf, itu saya, tak mengenali orang besar. Saya, Minta pada saya buapa. Minta maaf pada Dewa Tabi Blue. Dewa Tabi Blue, Maf, Seya Taxea Rusnia Meragu Kanda, Mon Jangan Paksa Seya Makan Makanan Jing, Jangan Poton Lida Seya. Nona Long, hari ini ulang tahun ke-70 Tuan Tua. Jangan terlalu berdarah-darah. Kita urus yang penting dulu. Bekla, Semua Mangikuti Camus. Ariini, Ormati Tuan Lu, Akubiar Kan Camus Perji. Butler, daftar hadiah. Hadiah khusus dari keluarga Long Dijing. Hadiah khusus dari keluarga Long Dijing. Sepasang ginseng salju ribuan tahun senilai 2 miliar, satu bantal giok dingin perpanjangan usia senilai 3 miliar, satu batu giok dari Laut Selatan senilai 5 miliar, satu perjanjian pengalihan saham grup Long senilai 90 miliar. Kepala keluarga Li, hadiah sederhana dari Long, harap diterima dengan senang hati. Incapant Terimakazi, Atapeni Lamatan Idupku, Oleh. Terima kasih atas dukungan dari keluarga Long. Dr. Lu, hadiah ulang tahun dari keluarga Long senilai miliaran sudah sampai. Aku ada urusan, jadi tidak bisa ngobrol lama. Nona Long, lain kali traktir kamu minum teh. Baik, aku tunggu teleponmu. Ayo pergi. Sudahlah, kalian berdua jangan mendiskriminasi Luhan. Dia sekarang punya jasa besar untuk keluarga Long. Dia adalah tamu kehormatan. Mulai sekarang kalau ketemu Luhan, bersikap ramah. Tahu kan? Ya. Anak dari pamanku. Baru saja itu salah paham, jangan dimasukkan ke hati ya. Selama kalian berdua tidak menggonggong di depan dan mengganggu. Kamu. Kita akan segera menjadi keluarga, seharusnya keluarga itu harmonis. Tadi bukan begitu cara bicaramu. Kukira kamu tidak tulus menyesal, semua karena hadiah umur panjang senilai ratusan miliar. Sudah, jangan bicara lagi. Bodoh. Meski kamu memberikan 1.000 miliar, pada akhirnya tetap jatuh di tangan kita berdua. selama kita bisa membuat orang tua itu makan pil ini di meja makan, semua harta keluarga Li akan jadi milik kita. Ayo, kita pergi merayakan ulang tahun orang tua itu. Kakek tidak marah. Aku kupaskan jeruk untukmu. Ayah, hari ini ulang tahun ke-70 Anda. Selain hadiah biasa, saya juga menyiapkan sesuatu khusus untuk Anda. Dengan ini, meskipun tidak bisa membuat Anda hidup kembali, namun panjang umur bukanlah masalah. Apakah paman besar mendapatkan teratai salju berdaun 9? Tidak mungkin, kan? Chengrui, barang apa yang sehebat itu? Ini adalah pil panjang umur yang dibuat oleh guru Tianxi dari Kunlun.
Saya bersusah payah pergi ke Gunung Kunlun khusus untuk memintanya untuk Anda. Ini adalah obat yang dibuat oleh guruku. Ayah, hari besar Anda. Ambil dan minum agar tidak membuat orang iri dan menimbulkan masalah. Baik sekali. Awalnya, saya khawatir bahwa setelah merayakan ulang tahun, hidup saya tidak lama lagi. Namun hari ini, dengan bantuan pil ajaib ini, akhirnya saya bisa mengatasi kekhawatiran ini. Kakek. Tunggu sebentar. Luan Dazarbringse. Kamu lagi-lagi mau menggagalkan rencana kita. Master Kunlun menyimpan banyak cairan ajaib, tapi saya belum pernah dengar dia membuat pil seperti ini. Tuan, bolehkah saya melihatnya lebih dekat? Luhan. Maksudmu, kamu mengenal Master Kunlun? Tidak hanya mengenal. Itu cukup akrab. Aku lari ke Yuncheng untuk menghindari lamaran paksa si monster tua itu. Luhan, kamu melebih-lebihkan. Siapa guru Tianxi dari Kunlun? Mereka adalah dewa bumi, bukan yang bisa kamu temui. Mereka mengurus penyakit dan obat. Aku merasa pil ini bermasalah, ingin memeriksanya. Tidak bisa, pil ajaib ini sangat berharga. Bahkan jika hanya tergores sedikit, kerugiannya tidak terhitung. Ayah, sebaiknya Anda meminumnya segera. Ini, Kamu. Kalian berdua jahat, ingin mencuri uang dan membunuh, ya? Kakak ipar, apa kamu bicarakan? Di dalam ini bukan obat panjang umur, tapi pil yang membingungkan hati. apa? Pil membingungkan hati. Kalian berdua ingin menggunakan pil beracun ini untuk mengendalikan aku. Kata orang, manusia mati demi harta, burung mati demi makanan. Tidak kusangka kalian berdua demi merebut warisan, ingin membunuhku. Ini benar-benar membuka mataku. Luhan, jangan asal bicara. Apa yang yakin ini adalah pil membingungkan hati? Bagaimana kalau kamu memakannya? Aku tidak kekurangan umur. Kalau aku makan, akan sia-sia ini. Menyihir, merebut, mematuhi perintahku. Dengarkan perintah tuannya. Ini sebenarnya adalah pil yang menyihir. Tak hanya itu, batu jahat yang hampir membunuh lelaki tua itu juga diciptakan oleh mereka berdua. Gelang penangkal kejahatan yang dikenakannya adalah bukti terbaik. Omong causons. Ini barang antik yang kubeli. Aku bicara omong kosong. Pernahkah Anda dan anak Anda mengutak-atik bebatuan? Kami berhasil. Putraku dan aku melakukannya untuk mewarisi semua kekayaan keluarga Li. Kakek, ini hadiah kedua yang kusiapkan untukmu. Tangkap pencurinya. Bagaimana menurutmu? Pejenggen. Kalian bajingan. Lihat saja akan kuhajar kalian. Ayah. Seseorang, tangkap bajingan ini untukku. Karena sudah terbongkar, jangan salahkan aku jika jadi kasar. Kakek, Serang. Perji. kakek, Ayah. suami, kakek hampir pergi. Dengan darah sebagai media. Jalan hingga pil selesai. Pergi. Kakek cepat telan, ini adalah pil dari teratai salju 9 daun. Kenapa begini, Luhan? Obatmu ini malah membuat ayahku susah bernapas. Jangan panik. Biarkan efek obat bekerja sebentar lagi. Kakek. Kakek, Anda terlihat lebih muda 10 tahun. Kakek, rambut. Seseorang, beri saya Kermen. Pak Tua, ini adalah hadiah ketiga yang saya siapkan untuk Anda, membuat Anda energi penuh. Kembali muda.
Luhan, kamu telah menyelamatkan saya 2 kali dan menjembalakan saya muda. Saya, si tua, tidak tahu bagaimana membalasmu. Luhan, apapun yang kamu inginkan tinggal bilang saja. Selama keluarga Li kami punya, kami tidak akan ragu. Anda tidak perlu khawatir. Mengenai imbalan, Fei Fei sudah menyetujuinya. Kan Fei Fei? Saya janji menemani sepanjang malam. Seluruhnya tanpa diketahui orang. Saya, Li Banshan, akan segera punya cicit. Cicit. Apakah ini terlalu cepat? Bagaimana kalau kita makan dulu? Makan. Baik-baik, urusan kalian berdua, kami tidak ikut campur ya. Baiklah, bawa kedua binatang itu pergi. Setelah ulang tahun Tuan selesai, aku akan mengurus mereka. Ya. Kakek, paman kedua, saya salah. Ini bukan ide saya. Tolongberry, c'est Yakes en patent. Ini semua ide ayah saya. Bangun. Fei Fei, kamu bagaimanapun juga adalah sepupu saya, kan? Siapa yang bicara? Sekarang menyesal ya? Telat sudah. Bawa pergi. Ya, pergi. Kami juga akan pergi dulu. Sayang, kamu sudah banyak membantu keluarga Li. Terima kasih banyak. Tidak perlu sungkan, ini sudah seharusnya. Kalau begitu, aku akan menepati janjiku. Tidak perlu, tutup mata saja. Kakak, yakin adik ada di sini? Di sini energi adik sangat kuat. Hari ini kita harus bawa adik junior kembali ke Gunung Kunlun.